Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan praktikum pilot plan. Jadi di video saya yang sebelumnya untuk playlist praktikum pilot plan sudah dijelaskan ya tentang teori dan juga pengoperasian peralatan cooling film evaporator. Nah, untuk yang berikutnya mungkin nanti juga akan kami berikan ya video pengoperasian peralatan tersebut dan juga untuk peralatan di pilot plan yang lain. Namun kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan dasar teori tentang leaching atau solid liquid extraction. Ini merupakan modul kedua yang saya handle ya untuk praktikum pilot plan kali ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa itu leaching atau solid liquid extraction? Nah, mungkin saya kira fenomena ekstraksi ini sudah banyak sekali atau sudah pernah rekan-rekan lakukan, terutama di lab, kalau tidak salah kimia organik ya, kimia organik dan juga ada di praktikum operasi teknik kimia. Nah, tapi yang di praktikum operasi teknik kimia di sana sistemnya liquid-liquid ya atau liquid-liquid extraction. Nah, kali ini modul yang ini akan lebih mirip dengan ekstraksi yang dilakukan di kimia organik, yaitu ekstraksi pada cair ya. Nah, di sini proses leaching adalah ya proses pemisahan zat terlarut ya yang ada di dalam padatan oleh zat pelarut ya. Jadi lebih mudahnya mungkin bisa saya gambarkan seperti ini. Jadi saya punya solid di sini ya. Misalkan yang sering dilakukan di lab itu kita ekstraksi biji kemiri untuk mengambil minyak kemiri dari dalam bijinya. Oke, katakanlah di sini adalah biji kemiri. Di dalam biji kemiri terdapat kandungan minyak kemiri. Nah, bagaimana cara mendapatkan minyak kemirinya? Yaitu dengan cara menambahkan pelarut. Nah, pelarut yang digunakan itu adalah etanol. Nah, di sini biji kemiri ini disebut dengan solid ya atau zat padatnya. Kemudian minyak yang ada di dalamnya kita sebut dengan solut atau kalau dalam hal ini kita sebut sebagai zat terlarut. Nah, berikutnya pelarutnya yang kita tambahkan itu adalah yang bernama solvent atau zat pelarut. Dalam hal ini adalah etanol ya. Nah, jadi kalau boleh saya ulangi kembali, definisi dari leaching atau solid liquid extraction adalah proses untuk pemisahan solut ya atau zat terlarut dari dalam solid dengan cara menambahkan solvent ya. Jadi sebuah metode pemisahan atau mengambil solut dari dalam solid dengan cara menambahkan solvent. Nah, syarat dari solventnya sendiri adalah yang pertama tentu saja dia punya kemampuan untuk melarutkan solutnya atau zat terlarut, karena dia nanti fungsinya untuk mengambil atau mengekstrak zat terlarut tersebut. Nah, berikutnya juga solvent ini harus punya sifat dia mudah dipisahkan dari solut. Jadi setelah dia bisa mengambil solut atau dia bisa mengekstrak solutnya, melarutkan solut, kemudian kita pisahkan ya. Biasanya ini didasarkan pada perbedaan titik didih. Jadi kalau saya punya minyak kemiri, kita ambil menggunakan etanol. Campuran minyak dengan etanol ini, etanolnya akan sangat mudah dipisahkan pada saat kita panaskan pada suhu di mana etanolnya menguap. Jadi nanti yang tersisa hanya minyak saja, sedangkan etanolnya menguap. Yang demikian ini kita sebut dengan distilasi ya. Jadi setelah ada campuran kemudian kita distilasi, yang minyak titik didihnya lebih tinggi ya, lebih volatil yang etanol, sehingga etanol akan menguap lebih dulu sehingga nanti minyaknya akan tersisa di bagian akhir. Nah, itulah yang kita ambil sebagai produk nanti seperti itu. Nah, kemudian tujuan leaching sendiri adalah untuk mengambil atau mengekstrak ya zat terlarut atau solut tadi dari dalam padatan atau solid. Jadi tujuan leaching adalah memang untuk mengambil atau mengekstrak solut dari dalam solid ya, itu dia. Nah, inilah yang harus diperhatikan dalam proses solid liquid extraction ya. Selain itu juga nanti pada saat praktek biasanya
biji kemiri itu ukurannya sedikit diperkecil dibandingkan ukuran awalnya, jadi sedikit direduksi tapi tidak sampai hancur. Tujuan dari reduksi ini adalah untuk memperkecil ukuran biji kemiri, sehingga diharapkan dengan ukuran padatan yang lebih kecil nanti luas kontak antara solvent dengan solidnya akan jadi lebih luas. Selain itu pori-porinya akan semakin terbuka sehingga akan mempermudah proses ekstraksi solut dari dalam solid untuk bisa larut ke dalam solvent gitu ya. Nah, itu beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita melakukan proses leaching ya. Selain itu juga suhu dari pemanas nanti untuk menguapkan solvent itu juga harus diperhatikan. Untuk penjelasannya mungkin bisa saya jelaskan lebih lanjut nanti ya. Nah, berikutnya adalah leaching. Di sini tujuan praktikumnya ada 3 yang nanti disebutkan di laporan biasanya ya. Ada 1, mengerti dan memahami proses leaching. Nah, dari mana saya tahu mahasiswa ini sudah mengerti atau paham ya bagaimana proses leaching itu terjadi? Biasanya saya akan baca di laporannya, apakah di laporannya sudah menyebutkan definisi dan tujuan leaching yang benar ya. Kemudian juga apakah yang bersangkutan ini paham ketika saya tanya tentang prinsip kerja alat dari leaching itu sendiri. Kalau untuk prinsip kerja alat dari leaching ini akan lebih mudah karena teman-teman mungkin sudah pernah melakukan proses ekstraksi solid liquid di lab dengan skala yang lebih kecil. Mungkin pernah ingat nggak melakukan ekstraksi dengan menggunakan soklet? Nah, prinsipnya sama persis seperti itu. Hanya yang di sini ukurannya lebih besar. Itu aja sih bedanya ya. Untuk prinsipnya sih selebihnya sama. Kemudian tujuan yang kedua adalah mampu mengoperasikan peralatan leaching dengan benar dan aman. Ini biasanya saya nilai ketika Anda praktek. Nah, Anda praktek nanti apakah bisa melaksanakan tahapan persiapan startup, running, kemudian menganalisa sampel sampai dengan shutdown dengan baik dan aman gitu ya. Nah, tapi karena ini nanti masih di tengah pandemi, mungkin kami akan membuat instrumen yang lain bagaimana supaya poin ini tetap bisa didapatkan oleh mahasiswa. Kemudian, tadi tujuannya ada 4 ya. Kemudian yang ketiga adalah menghitung efisiensi tahap. Kalau di sini mungkin saya ganti dengan recovery ya, persen recovery tiap tahap. Mungkin saya ganti di sini ya. Ini untuk menghitung persen recovery. Tiap siklus atau tiap tahap, dan juga yield. Dan yang berikutnya adalah mampu menghitung kebutuhan steam dan juga jumlah panas yang digunakan selama proses leaching berlangsung. Nah, ini semua biasanya saya lihat dari perhitungan yang ada di laporan ya, apakah sudah bisa menghitung dengan benar gitu. Oke, yang berikutnya akan dijelaskan bagaimana alur proses untuk peralatan leaching. Baik, berikutnya akan saya jelaskan ya bagaimana alur proses leaching ya. Alur proses leaching dalam hal ini adalah ekstraksi minyak dari dalam biji kemiri. Nanti di sini sekalian saya jelaskan kode alat serta fungsi ya, serta fungsinya untuk nanti bisa membantu teman-teman menjawab ya penugasan untuk membuat kodifikasi peralatan. Oke, yang pertama adalah saya cerita dulu alur prosesnya ya. Di sini alur prosesnya yang terjadi nanti seperti ini. Jadi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan soklet ya yang Anda lakukan di lab, hanya saja ini skalanya lebih besar. Di sini ada T1, ini adalah tangki atau penampung pelarut ya. T1 ini adalah tangki penampung pelarut. Dia bentuknya cylindrical tank atau tangki silindris ya, terbuat dari kaca. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ada T2 ya. T2 ini adalah tangki ekstrak atau tangki umpan ya. Di sini tangki umpan. Tangki umpan ini fungsinya, atau tangki feed ini fungsinya adalah untuk menampung umpan dan juga tempat melakukan ekstraksi. Jadi ekstraksinya nanti terjadi di sini
ya. Kemudian berikutnya ada lagi W1. W1 ini alat perpindahan panas pertama. Ini adalah reboiler, ya. Reboiler di sini gunanya untuk menguapkan pelarut, ya. Pelarutnya dalam hal ini adalah etanol. Kemudian ada W2, ini juga alat perpindahan panas. Kalau yang di sini tadi menguapkan, yang di W2 ini adalah kondensor, ya. Kondensor ini fungsinya untuk mengkondensasikan uap pelarut atau uap etanol yang sudah diuapkan, ya. Kemudian berikutnya lagi ada tangki sudah, ya. Nah, ada ini C1. C1 ini adalah pack column, ya. Pack column ini dia memisahkan pelarut dengan komponen lain. Jadi di sini karena etanol yang kita gunakan itu bukan etanol dengan kemurnian yang tinggi, jadi masih ada kemungkinan tercampur dengan air dan lainnya. Adanya pack column ini di dalamnya ada packing, fungsinya adalah untuk yang bisa lolos itu adalah benar-benar pelarut yang berupa etanol. Untuk komponen atau fraksi yang titik didihnya lebih tinggi dari etanol, maka akan turun kembali ke dalam T1 atau tangki penampung ini tadi, ya. Oh ya, ini tadi belum saya sebutkan, ini bentuknya silindris, ya. Yang ini bentuknya ini spherical, ya. Ini bentuknya spherical, yang ini bentuknya silindrikal. Jadi yang ini seperti tabung, yang ini seperti bola, ya. Ini spherical, yang ini silindrikal. Kemudian yang ini bentuknya dia adalah dia ada cupnya di sini, ya. Ada shell and tube, ya. Kemudian tapi lebih ke arah seperti ada cup-cup di sini, ya. Ada cup-cup di sini. Kemudian ada lagi di sini adalah kondensor W2-nya tadi, ya. Dia bentuknya adalah kondensor reflux, ya. Jadi ada seperti pipa melingkar-lingkar di cup melingkar-lingkar di sini, ya. Cup melingkar-lingkar di sini, dimana cup melingkar-lingkarnya tadi nanti isinya air pendingin, ya, air pendingin. Kemudian untuk V1 ini adalah valve untuk cooling water masuk, karena ini kondensor maka butuh cooling water, ya. Sedangkan V2 berarti adalah valve untuk cooling water atau untuk mengalirkan W2, ya, mengalirkan air keluar dari W2. Jadi saya ulangi, untuk V1 ini adalah valve untuk mengalirkan air pendingin masuk ke W2, sedangkan V2 ini adalah valve untuk mengeluarkan air pendingin dari W2. Isinya air pendingin, ya, cooling water dari unit utilitas. Kemudian dari sini pada saat operasi keduanya ini harus dalam kondisi open atau terbuka. Kemudian selanjutnya ada tadi V-nya sudah, V1, V2, ada V3. Nah, V3 ini adalah valve steam masuk, ya. Valve steam masuk ini fungsinya untuk mengatur laju alir steam, ya, laju alir steam yang masuk ke reboiler. Kemudian di dekat sini ada pressure indicator, ya. Pressure indicator ini adalah untuk mengukur tekanan steam masuk ke dalam W1. Ya, ini dibaca secara manual, ya. Dia bentuknya seperti pressure gauge gitu, jadi bisa dibaca secara manual. Kemudian V3 ada V4. V4 ini adalah valve input untuk pelarut, ya. Valve input untuk pelarut ini fungsinya untuk memasukkan pelarut ke dalam T1. Kemudian ini pada saat operasi dia dalam kondisi tertutup, ya. Ya, dia dalam kondisi tertutup. Dia hanya dibuka saat kita memasukkan pelarut saja, ya. Kemudian V4 sudah, yang berikutnya ada V5. V5 ini adalah valve sampling, ya. Ini valve sampling untuk tangki feed. Nah, valve sampling ini fungsinya tentu untuk mengambil sampel pada saat melakukan analisa. Jadi ini untuk mengambil sampel, ya. Pada saat operasi dia tertutup, tapi pada saat mengambil sampel dia dibuka, gitu. Jadi dibukanya hanya pada saat mengambil sampel, ya.
Kemudian V6 ini adalah valve ekstrak ya. Valve ekstrak masuk ke T1. Jadi kalau satu siklus sudah selesai, maka pelarutnya dikembalikan lagi ke T1 untuk kemudian memasuki siklus yang berikutnya. Nah, ini fungsinya untuk mengalirkan ekstrak masuk ke T1. Kemudian V7 ya, V7 ini adalah valve sampling untuk pelarut ya. Jadi di sini ada valve juga. Kalau yang ini tadi valve sampling ekstrak, yang di sini adalah valve sampling pelarut. Gunanya adalah untuk mengeluarkan sampel pelarut ya, untuk mengeluarkan sampel pelarut. Karena biasanya di awal kan kita harus analisa ya, berapa konsentrasi dari pelarutnya gitu, etanolnya berapa persen gitu ya. Nah, kemudian V8 ini adalah valve kondensat ya, valve kondensat. Jadi steam yang sudah digunakan di reboiler akan berubah fase menjadi liquid dan menjadi kondensat di sini di V8. Nah, sebelum V8 ini ada steam trapnya ya, fungsinya untuk memastikan bahwa semua yang keluar dari V8 ini adalah dalam fase liquid ya. Kemudian ada PI1 sudah, ada TI1. TI1 adalah temperatur indikator ya, temperatur indikator. Ini berupa termometer, dibaca manual, posisinya diletakkan di atas reboiler. Jadi ini fungsinya untuk mengukur suhu steam, untuk mengukur suhu uap pelarut ya. Di sini fungsinya untuk mengukur suhu uap pelarut, biasanya gitu. Kemudian H1 ini adalah sifon. Ia fungsinya adalah mengarahkan agar aliran ekstraknya masuk ke dalam tangki pelarut. Nah, sifonnya ini bisa diatur posisi kemiringannya, karena posisi kemiringannya akan menentukan seberapa lama satu siklus itu terjadi. Prinsipnya sama seperti di soklet, jadi ada perbedaan tekanan ya antara yang di tangki ekstrak dengan titik di sifon ini ya, gitu. Ini sama persis seperti yang di soklet. Kalau di soklet itu kan kalau sudah ekstraksi satu siklus penuh, kemudian kan dia sudah terendam ya, ekstraknya sudah terendam oleh pelarut. Pada waktu tertentu kan pasti pelarutnya akan karena perbedaan tekanan ya, kemudian dia akan memasuki ruang pelarut lagi, pelarutnya diuapkan lagi, begitu seterusnya tersirkulasi ya. Setiap satu kali masuk itu kan kita sebutnya sebagai satu siklus. Nah, sebenarnya sama seperti itu. Oke, sekarang mungkin saya bisa cerita bagaimana alur prosesnya. Di sini untuk alur prosesnya ya, yang pertama nanti kita masukkan padatan, yaitu biji kemiri. Di sini biasanya masanya 1,5 kilo. Kemudian ukuran dari biji kemirinya sedikit diperkecil ya, diperkecil tujuannya sudah saya jelaskan tadi di bagian awal. Nanti dimasukkan ke dalam kantong, kemudian diletakkan di sini ya. Nah, berikutnya kita masukkan pelarut berupa etanol ya. Pelarutnya dimasukkan di sini berupa etanol. Kemudian setelah itu steam ya, kalau semua sudah ready, air pendingin oke, steam masuk ya. Nah, di sini karena ini nanti otomatis ya, karena di sini ada etanol ya, padahal ini ada pipa penghubung di sini, maka pelarutnya juga akan mengisi ruang dari reboiler W1 ini. Nah, padahal di bagian cupnya akan kita masukkan steam. Nah, ini steamnya masuk dari sini ya, maka akan terjadi perpindahan panas antara steam dengan pelarut. Nah, karena etanol mudah sekali menguap, titik didihnya tidak terlalu tinggi ya, maka di sini nanti akan terjadi perubahan fase ya, dari liquid menjadi uap. Nah, uapnya nanti akan memasuki ruang bagian atas tangki penampung pelarut, kemudian naik. Nah, ini bagi campuran yang bukan etanol, mungkin air dan sebagainya, karena ada packing di sini, ada pack kolom di sini, maka untuk yang selain etanol biasanya akan turun kembali ke tangki pelarut, sedangkan untuk pelarut etanolnya akan terus naik ke atas. Nah, setelah itu pelarut naik ke atas akan memasuki ruang kondensor. Karena memasuki ruang kondensor, otomatis dia akan berubah fase menjadi liquid. Nah, ini nanti berubah fase menjadi liquid, kemudian akan memasuki ruang ekstraksi. Nah, disinilah terjadi ekstraksinya ya. Nah, karena pelarut bertemu dengan biji kemiri tadi, etanolnya tadi bisa
mengekstrak ya, bisa mengekstrak atau bisa mengambil ya zat terlarutnya yang berupa minyak. Jadi proses ekstraksinya ada di sini ya, di sini campur ya antara biji kemiri dengan etanol. Nah, biji kemirinya itu nanti supaya tidak kemana-mana ya, kemana-mana, maka dimasukkan ke dalam kantong. Biasanya kalau Anda ekstraksi di lab kan biasanya dibungkus pakai kertas haring ya. Nah, ini karena ukurannya besar biasanya dibungkus dengan kantong kain gitu. Nanti kemirinya dimasukkan ke dalam kantong kain, direndam menggunakan etanol yang tadi sudah dipanaskan gitu ya. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah bukaan steamnya tidak boleh terlalu besar. Kenapa tidak boleh terlalu besar? Ketika steamnya terlalu besar, maka yang terjadi di sini adalah akan cepat sekali panas ya, akan cepat sekali terjadi proses penguapan, sehingga di sini nanti dipastikan akan ada banyak sekali pelarut yang menguap dalam waktu yang singkat. Nah, karena waktunya sangat singkat menguap kemudian langsung berubah menjadi liquid karena ada kondensor di sini, otomatis tangki ekstraknya nanti akan cepat penuh. Nah, kalau tangki ekstraknya cepat penuh, apa yang terjadi berikutnya adalah tentu ketika dia cepat penuh, yang terjadi berikutnya berarti waktu kontak antara solid dengan solvennya akan menjadi sangat singkat. Ketika waktu kontaknya sangat singkat, maka Anda bisa Anda bisa menduga ya, pastinya akan menduga sih ya, logikanya pastinya akan menduga ketika waktu kontak antara solid dengan solvennya terlalu singkat, otomatis minyak yang bisa terambil juga akan sedikit gitu, karena waktu kontaknya mereka bertemunya sangat sebentar gitu sih ya. Nah, biasanya ini yang baik ya, penguapan di sini yang baik, karena kita di sini hanya main tekanan dan juga suhu. Pengendalian V3 ini secara manual, jadi valve steamnya ini kita buka tutup secara manual. Berarti harus ada satu anak yang standby di sini untuk membuka dan menutup supaya tekanannya tidak terlalu tinggi ya. Nah, di sini biasanya kalau saya pribadi sih boleh ada bubbling ya, ada pemanasan kan pasti ada apa ya, berkutuk gitu ya, ada bubbling. Cuman tidak boleh bubbling itu mengisi seluruh ruang reboiler ini. Nah, itu berarti sudah sangat berlebihan. Nah, bubbling yang bagus itu paling tidak adalah sepertiga atau setengah dari, itu udah maksimal ya, setengah dari badan W1 ini. Jadi berkutuknya hanya boleh di bagian atas atau paling tidak separuh. Yang separuhnya lagi dia tetap liquid gitu. Tapi kalau semuanya sudah dalam bentuk liquid, dalam bentuk bubbling atau dia bergelembung karena berubah menjadi uap, nah itu yang saya kira overheatnya itu sudah terlalu overheat ya, dia kelebihan panas gitu. Kalau kelebihan panas berarti uapnya cepat terbentuk, kondensasi cepat terjadi, liquid cepat memasuki ruang ekstrak, sehingga waktu kontak antara solid dengan solvent terjadi sangat singkat, sehingga akhirnya nanti minyak yang bisa didapat tidak terlalu banyak. Itu tipsnya ya. Kemudian ketika nanti di sini sudah terendam dan sudah cukup gitu ya, sudah cukup merendam kita anggap sebagai satu siklus ya. Satu siklusnya itu biasanya di sini di bagian tepi ini ditandai ada garis ya, atau bisa juga ditandai dengan kantong kainnya tadi sudah terendam sempurna oleh kain ya, oleh kain. Maka kemudian V6 yang awalnya dibuka ini nanti yang awalnya ditutup kemudian dibuka ya, supaya apa? Supaya di sini nanti ekstrak bisa kembali ke tangki pelarut. Nah, ini satu siklus berarti. Kemudian apa yang terjadi? Begitu lagi, diuapkan lagi dan sebagainya ya. Nah, sebelum ini dikembalikan ke tangki T1, baiknya Anda mengambil sampel di V5. Ini berarti Anda sedang melakukan sampling untuk sampel untuk ekstrak ya. Itu. Kemudian kalau ingin tahu berapakah laju alur kondensat, bisa diambil dari V8 gitu ya. Nah, kemudian di sini yang terjadi seperti itu terus menerus sampai beberapa siklus. Saya biasanya menggunakan 6 siklus ya, 5 sampai 6 siklus. Nanti terakhir yang terjadi berarti ya, alat kita matikan sebentar, steamnya kita tutup. Kemudian yang di sini tersisa berarti akan tersisa apa? Campuran antara minyak dengan etanol kan? Karena setelah ekstrak balik ke sini nanti pelarutnya diuapkan lagi. Kenapa minyaknya tidak ikut menguap? Ya karena titik didih dari minyaknya lebih tinggi daripada titik didih etanol itu sendiri ya. Nah, kemudian yang terjadi berarti di dalam sini ada campuran antara minyak dengan etanol. Padahal kita ingin mendapatkan minyaknya. Yang kemudian harus dilakukan adalah
Ini nanti kalau sudah dimatikan steamnya, tunggu agak dingin, padatan dikeluarkan, kemudian V6 ini ditutup, ya, V6 ditutup, V5 dibuka, kemudian sediakan penampung di sini ya, biasanya jerigen, ya, kemudian selanjutnya kita buka lagi steam, otomatis pelarut akan panas lagi. Ya, kita lakukan distilasi sekarang. Nah, jadi padatan dikeluarkan, ya, V6 ditutup, V5 dibuka, sediakan jerigen, steam dibuka, maka pelarut akan menguap, ya kan? Pelarutnya dari sini masuk sini, kemudian menguap. Nah, menguap. Setelah itu terkondensasi, berubah jadi liquid lagi. Kalau tadi kan ditampung, karena ini sekarang V5 dibuka, maka pelarutnya langsung masuk ke jerigen. Berarti etanolnya langsung masuk ke jerigen. Nah, ini dilakukan terus menerus sampai campuran ini hanya menyisakan minyaknya saja. Nah, biasanya gitu, ya. Jadi ini sebenarnya kita sedang melakukan destilasi, ya, hanya saja skalanya besar. Kalau biasanya teman-teman kan hanya menggunakan kondensor Liebig, ya kan, kemudian heater di situ. Nah, ini kita menggunakan skala besar. Oke. Jadi itu kode alat dan juga alur proses dari peralatan leaching. Nah, berikutnya yang harus kalian buat adalah, ini sama seperti minggu yang sebelumnya, kita membuat sistem pengkodean untuk peralatan leaching. Untuk sistem pengkodeannya nanti caranya sama seperti yang Anda lakukan di FFE, ya. Nanti dikumpulkan tugasnya, kemudian nanti akan kita bahas bersama-sama pengkodeannya seperti apa. Oke. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan tentang teknik sampling. Baik, berikutnya akan saya jelaskan teknik sampling, ya, teknik sampling untuk modul leaching ini. Jadi ini relatif lebih sedikit ya kalau kita bandingkan dengan modul yang sebelumnya. Untuk sampling yang harus dilakukan di sini, karena kita berfokus pada analisa ekstrak dan juga berapa kebutuhan steam atau pemanas atau kebutuhan energi panasnya, maka di sini hanya ada 2 titik sampling. Yang pertama ada untuk sampel ekstrak. Yang harus Anda lakukan adalah setiap akan mengakhiri satu siklus. Jadi sebelum ekstrak dikembalikan ke T1, yang harus dilakukan adalah mengambil sampel dari T2, ya. Ini biasanya saya minta untuk diambilkan sekitar 100 sampai 150 mili, ya, 100 sampai 150 mili, dibuka melalui V5, ya, ditampung 150 mili, kemudian ditutup. Nah, kalau sudah ditutup baru boleh V6 dibuka sehingga nanti ekstrak bisa mengalir kembali ke T1, kemudian memasuki siklus berikutnya. Jadi setiap kali akan mengakhiri satu siklus harus dilakukan seperti itu. Nah, di sini untuk berikutnya dari sampel yang 150 mili itu tadi, Anda bisa juga mengambil sedikit untuk melakukan analisa densitas, ya. Jadi densitas ekstraknya juga dianalisa gitu, ya. Jadi 2 volume sampel dicatat, ya. Kalau saya sih biasanya pakai 100 sampai 150. Kemudian densitas ekstraknya juga diukur menggunakan pyknometer, ya. Kemudian berikutnya titik yang kedua adalah karena kita mau menghitung berapa kebutuhan steam, dan di sini steamnya hanya membaca tekanan, tidak bisa membaca laju alir, maka di sini berikutnya adalah titik kondensat. Di titik kondensat ini dari V8 nanti kalau setiap akan bareng Anda ngambil sampel di sini, ada standby di sini satu anak gitu, satu mahasiswa atau 2 mahasiswa. Di sini dia membuka V8, kemudian fungsinya adalah untuk mengukur laju alir kondensat. Mengukur laju alir pasti sudah pada paham, ya. Terserah mau pakai patokan volume atau mau pakai patokan waktu. Jadi Anda bawa gelas ukur di situ, nanti dapat volume, waktunya berapa dicatat, dari situ bisa mendapatkan debit atau laju alir. Selain itu juga suhu kondensatnya diukur manual dengan menggunakan termometer. Nah, ini area panas, jadi bagi siapa saja yang melakukan pengecekan atau pengambilan sampel untuk titik kondensat itu harus menggunakan sarung tangan tahan panas. Itu yang harus diperhatikan. Jadi hanya 2 saja, ya, di sini titik samplingnya, tidak perlu terlalu banyak. Kemudian untuk data pengamatan yang harus dicantumkan adalah tentu saja ada masa padatan awal dan ada masa padatan akhir. Biasanya masa padatan awal biji kemirinya kita pakai 1,5 kilo.
untuk masa padatan akhir. Nah, masa padatan akhir ini baru bisa didapat kalau proses ekstraksi sudah selesai. Nah, biasanya setelah siklus terakhir selesai, kan tadi saya bilang padatan dikeluarkan. Nah, dikeluarkan ini biasanya kemudian dijemur ya, dijemur sampai kering, baru kalau sudah kering ditimbang lagi ya, untuk mengetahui berapa masa padatan akhir. Berikutnya adalah tekanan steam ya. Tekanan steamnya ini bisa dibaca dari PI 1 ya, pressure gauge yang pressure indicator yang di sini ya. Kemudian volume etanol ya, volume etanol nanti ada di tangki T1-nya tadi, berapa yang harus dimasukkan itu dicatat. Kemudian densitas etanol awal juga harus diukur ya, ini sebagai densitas pelarut mula-mula. Kemudian untuk tabel yang harus diisi adalah nanti kan Anda akan melakukan beberapa siklus ya. Berarti harus ada siklus keberapa. Kemudian untuk satu siklus ya, satu siklus itu butuh waktu berapa menit. Jadi biasanya satu siklus itu dimulai perhitungannya diawali dari pelarut menetes pertama kali memasuki T2 sampai menyentuh batas satu siklus. Itu waktunya diukur berapa lama ya. Berarti itu waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus. Kemudian kondensat yang diukur adalah laju air dan juga suhu, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang berikutnya untuk sampel ekstrak, tadi sebelum destilasi Anda sudah mengambil volume sampel yang tadi saya bilang sebesar 100 sampai 150 ml, densitas sampel juga diukur. Isi sampel ini apa? Isi sampel ini tentu campuran antara minyak dengan etanol sebagai pelarut, jadi masih campuran. Kalau Anda pengen tahu minyaknya saja, berarti campurannya tadi harus didestilasi dengan menggunakan destilasi sederhana. Nah, dari destilasi sederhana nanti kan kita dapatkan berapa volume etanol ya, dari 100 atau 150 ml tadi etanolnya dapat berapa, berarti sisanya minyak. Nah, minyak yang didapat juga harusnya bisa diukur berapa densitasnya gitu ya. Oke, itu terkait dengan tabel data dan tabel data pengamatan. Untuk berikutnya saya akan menyampaikan bagaimana mengolah data untuk modul leaching. Baik, penjelasannya saya lanjutkan terkait dengan pengolahan data. Pengolahan data di sini ada beberapa istilah yang harus diketahui terkait dengan ekstraksi solid liquid ya. Yang pertama ada istilah rafinat ya. Rafinat ini merupakan istilah untuk padatan, berarti dalam hal ini adalah biji kemiri yang kita miliki. Kemudian pelarut ya, pelarutnya di sini adalah etanol. Nah, proses ekstraksi yang terjadi itu kan kita punya padatan ya, padatan, kemudian kita kontakkan dengan pelarut ya. X ini adalah fraksi massa solut ya, dalam ini berarti minyak kemiri di dalam rafinat, sedangkan Y adalah fraksi massa solut ya, solut berarti minyak kemiri di dalam ekstrak pelarut, di dalam ekstrak yang ada di dalam pelarut. Nah, awalnya pastinya kan A adalah biji kemiri yang kita punya, di dalamnya mengandung minyak kemiri ya, yang fraksinya sebesar XF. Kemudian B ya, B ini berarti etanol, fraksi minyak ya, fraksi minyak kemiri di dalamnya tentu belum ada, berarti dengan kata lain ya, fraksi di sini pasti Y0-nya ini pasti nilainya 0 ya, karena di awal tentu belum ada minyak yang ada di dalam pelarut. Kemudian setelah melalui proses ekstraksi, maka sebagian minyak yang ada di dalam padatan akan terikut bersama pelarut. Maka di sini B-nya tetap etanol dan Y1 yang awalnya 0 menjadi tidak 0. Kenapa? Karena ekstrak ini ekstrak ini sudah mengandung zat terlarut, dalam hal ini adalah minyak kemiri karena sudah berkontak ya. Dan A sebagai rafinat atau padatan di sini yang awalnya mengandung minyak yang cukup banyak, mungkin sebagian dari minyak yang ada di dalam padatannya tadi sudah terikut bersama etanol, sehingga di sini fraksinya mungkin akan berubah dibandingkan yang mula-mula gitu ya. Ini tinjauan saya adalah satu siklus dulu ya. Kemudian kenapa di sini untuk masuk siklus kedua ya, siklus kedua selalu di sini Y0-nya selalu 0, karena kalau kita lihat sistemnya, saya balik lagi ke sini ya, setiap kali ekstrak masuk ke dalam T1 kemudian diuapkan lagi pelarutnya, yang menguapkan memang selalu etanolnya saja ya, selalu pelarutnya saja, tidak dengan minyaknya. Berarti artinya apa? Pelarut yang memasuki
siklus berikutnya ini selalu pelarut saja tanpa membawa minyak. Kenapa? Karena memang titik didih dari pelarutnya lebih rendah. Nah, oleh karena itu pada saat berkontak dengan padatan ya, kondisi pelarutnya memang tidak membawa minyak, sehingga nilai dari Y0 ini ya, nilai dari Y0 ini akan selalu 0 gitu. Akan selalu 0. Kenapa? Karena memang kontaknya ya yang yang memasuki ruang ekstrak itu hanyalah pelarutnya saja, karena memang yang menguap itu hanya pelarutnya saja. Jadi minyaknya itu tertinggal di T1 gitu loh ceritanya ya. Simpelnya seperti itu. Nah, kemudian saya ambil tinjauannya satu siklus ya di bagian yang pertama. Nah, pertanyaannya berapakah Y1 ya? Y1 tadi adalah fraksi minyak di dalam ekstrak atau di dalam campuran. Nah, campuran Anda tentu saja adalah antara pelarut dengan minyak ya, yang sudah ada di awalnya di T2 kemudian mengalir memasuki T1 kan gitu. Nah, di sini perhitungan YI, I itu berarti siklus ke I atau stage ke I. Kalau I-nya 1 ya berarti Y1, kalau siklus kedua ya berarti Y2, begitu seterusnya ya. Cara mendapatkannya adalah yang pertama, tadi kan saya sudah meminta saudara-saudara untuk mengambil sampel ekstrak ya. Berarti ada kondisi yang saya sebut dengan kondisi sebelum distilasi. Maka yang di dalamnya masih berupa campuran, yaitu antara minyak dengan etanol. Kemudian dari sini kita dapat massa ekstrak ya, atau massa campuran. Massa campuran tentu saja didapatkan dari volume sampel ekstrak ya, dikalikan dengan densitas dari sampel ekstrak ya. Jadi kalau teman-teman mengambil sampel katakanlah 100 ml, berarti volume sampel 100 ml, kemudian densitasnya diukur dengan menggunakan piknometer. 100 kali densitas yang Anda temukan tadi itu merupakan massa ekstrak atau massa campuran. Kemudian sesudah destilasi, yang 100 ml tadi kita masukkan ke labu bulat ya, labu alas bulat, kemudian taruh heater, pasangkan dengan kondensor Liebig, kemudian di sana terjadi destilasi, otomatis yang akan pergi atau meninggalkan labu bulat tadi adalah etanolnya, karena dia akan menguap lebih dulu ya. Setelah dia menguap lebih dulu, kemudian yang terjadi adalah minyaknya tersisa di dalam labu bulatnya tadi ya. Nah, di sini berarti ada kondisi yang saya sebut dengan kondisi sesudah destilasi. Nah, kondisi sesudah destilasi ini bisa didapatkan untuk bisa menghitung massa minyak. Massa minyaknya sendiri adalah volume sampel minyak dari yang tertinggal 100 ml tadi itu ya, dapat berapa minyaknya saja, kemudian dikalikan dengan densitas minyak ya. Ini caranya seperti itu. Nah, berikutnya yang namanya YI atau Y1 dalam hal ini karena siklus pertama, maka tinggal kita bagi antara massa minyak yang Anda dapatkan ini tadi, ini, nah ini dia, dibagi dengan massa ekstrak, nah atau massa campuran ya. Nah, sekarang gini, apakah dari 100 ml yang kita ambil tadi sudah mewakili sistem secara keseluruhan yang berada di dalam sistem peralatan leaching? Tentu jawabannya iya. Ya, kenapa begitu? Karena gini, pada saat kita mengambil sampel, ini seperti logika Anda membuat es teh ya, Pada saat kita membuat es teh ya, kalau kita mau mencicipi rasa manisnya, tentu tidak dengan meminumnya sebanyak 1 gelas. Nah, itu namanya bukan mencicipi ya. Mencicipi itu sebagian kecil. Tujuan dari mencicipi itu adalah untuk bisa merasakan keseluruhan rasa yang ada di dalam es teh itu tadi. Nah, pengambilan sampel 100 ml, kemudian dilakukan analisa 100 ml ini tadi, ini kita anggap sudah mewakili sistem secara keseluruhan gitu. Karena yang 100 ml tadi harusnya itu komposisinya sama dengan yang ada di peralatan leaching secara keseluruhan ya. Sebenarnya ini prinsipnya sama dengan FFE. Makanya yang namanya sampling itu adalah kita mengambil sedikit bagian untuk menggambarkan sesuatu secara keseluruhan ya, prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian apa yang bisa kita hitung setelah bisa mendapatkan YI? Nah, yang pertama adalah recovery tiap siklus. Pengertian recovery adalah berapa massa minyak yang terambil dibagi dengan massa minyak dalam solidnya atau dalam biji kemirinya. Nah, cara mendapatkan minyak yang terambil adalah fraksi ya, fraksinya tadi, ini tadi massa minyak dibagi massa ekstrak ya, massa minyak dibagi massa ekstrak. Ini kalau saya tulis di sini ya, massa minyak
dibagi massa ekstrak. Nah, massa ekstrak, nah kan Anda dapat fraksi. Nah, padahal yang Anda analisa tadi itu hanya mewakili sebagian kecil yang ada di ekstrak secara keseluruhan gitu. Nah, volume ekstrak secara keseluruhan yang mengisi T2 atau tangki ekstrak itu kurang lebih adalah 8 liter. Makanya V yang di sini tidak lain adalah 8 liter tadi, karena kita anggap yang sebagian kecil ini tadi ya sudah mewakili yang 8 liter. Berarti ini dari perhitungan sebelumnya yang volume ekstrak ini tadi adalah setara dengan volume ekstrak yang tertampung di T2 selama proses ekstraksi, yaitu tidak lain adalah 8 liter. Kemudian densitas ekstrak ini kita dapat dari analisa yang ini tadi. Nah, mana? Ini ya, sama ya. Nah, jadi dari sini nanti diharapkan kita bisa tahu berapa keseluruhan minyak yang terambil di dalam tangki ekstrak T2 tadi. Jadi kita ngambil sedikit dari T2 untuk bisa mendapatkan keseluruhan dari T2. Karena kalau kita harus distilasi tiap kali satu siklus 8 liter tentu akan terlalu lama ya. 8 liter distilasi, analisa, balikin lagi 8 liter lagi. Nah, makanya kita ambil sedikit saja untuk mewakili sesuatu yang besar. Harusnya seperti itu ya. Kemudian dibagi dengan massa minyak dalam solid. Nah, bagaimana cara mendapatkan massa minyak dalam solid? Nah, karena kita tidak mungkin melakukan eksperimen ini sampai dengan tuntas semua minyak di dalam padatan itu mau keluar, maka kita boleh menggunakan literatur yang menyebutkan sebenarnya kandungan minyak di dalam biji kemiri itu berapa. Nah, maka ini tugas Anda adalah mencari literatur yang menyebutkan berapa persen kandungan minyak kemiri di dalam biji kemiri secara teoritis gitu. Jadi untuk tahu kita dari 1,5 kilo tadi sebenarnya minyaknya itu aslinya berapa. Nah, itu Anda cari literatur yang menyebutkan, misalkan disebutkan di situ ternyata biji kemiri itu mengandung 50% minyak. Artinya dari 1,5 kilo tadi itu harusnya ada sekitar 0,75 kilo 0,75 kilo minyak yang bisa kita ambil. Nah, tapi nyatanya Anda dapat berapa kan gitu. Nah, maka inilah yang disebut dengan persen recovery, yang umumnya bisa menggambarkan seberapa berhasil kita mengambil kandungan minyak dalam suatu padatan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah recovery overall. Untuk persen recovery overall di sini bedanya kalau yang tadi dilakukan tiap siklus. Nah, kalau yang di sini itu kita ambil pada saat kondisi yang paling akhir. Kondisi yang paling akhir kapan? Saya tadi sempat cerita alur proses bahwa pada saat siklus yang terakhir sudah selesai, steam dimatikan, ya kan? Steam dimatikan, kemudian padatan dikeluarkan, pasang jerigen, kemudian kita lakukan distilasi di peralatan leaching saat itu juga. Nah, inilah kondisi paling akhir kalau kita menginginkan mengetahui sebenarnya selama kita melakukan semua siklus tadi itu ada berapa minyak yang berhasil didapat. Nah, jadi ini kondisi yang paling akhir. Ya, jadi pada saat padatan sudah dikeluarkan, di dalam T1 hanya tersisa campuran minyak dengan etanol. Nah, itu yang dianalisa ya, cara menghitung Y-nya sama, hanya saja yang di sini ini harusnya bukan YI. Ini harusnya YN ya, dimana N adalah siklus terakhir ya, siklus terakhir yang ada di siklus terakhir ya, yang terjadi pada saat kita melakukan leaching. Nah, itu pada saat kapan ya? Pada saat padatan dikeluarkan dan hanya tersisa minyak yang ada di dalam T1, minyak dan etanol campuran di dalam T1 yang siap untuk dilakukan distilasi selanjutnya gitu ya. Kemudian volume ekstrak ya, volume ekstraknya tentu kita punya data volume ekstrak, kemudian densitas ekstrak. Nah, ini kalau persen rendemen ini sama dengan yang bagian atas ini tadi ya, persen rendemennya sama. Nah, massa kemirinya juga sama. Ini kita pakai 1,5 ya, berarti ini juga 1,5. Oke. Jadi kalau ini, yang ini banyak, ada banyak data, beberapa data karena kita melakukan siklusnya lebih dari satu. Tapi kalau recovery overall ini datanya hanya ada satu ya, berarti pada kondisi yang paling akhir setelah semua proses serangkaian ekstraksi tadi dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir ada istilah lagi namanya yield ya. Kalau ini tadi pembandingnya adalah recovery, pembandingnya adalah kandungan minyak yang ada di dalam solid. Jadi kalau dari 1,5 kilo rendemennya 50%, berarti minyaknya harusnya ada 0,75 kilo yang bisa kita ambil. Tapi biasanya sih tidak bisa kita ambil sampai sebanyak itu ya. Nah, untuk yield sendiri bedanya adalah pembaginya. Jadi kalau ini tadi ya, ini caranya seperti recovery overall ya.
ini cara mendapatkannya sama, persamaannya dari sini masuk ke sini, minyak total hasil ekstraksi tentu kita bisa dapatkan. Kemudian dibaginya bukan minyak dalam solid, tapi langsung kemirinya, jadi 1,5 kilonya tadi. Nah, hanya beda pembagi aja sih ya antara recovery overall dengan yield ya, cara menghitungnya sama. Oke, kemudian kebutuhan panas tiap stage ya, kebutuhan panas tiap stage, tiap siklus ya. Tadi kan saya minta untuk dilakukan sampling pada bagian kondensat. Nah, ini fungsinya untuk bisa menghitung berapa sih tiap satu siklus itu panas yang dibutuhkan. Caranya adalah kita menghitung kalor yang dibutuhkan adalah dengan asumsi bahwa panas yang digunakan adalah panas laten. Panas laten kemarin adalah sudah saya jelaskan ya, panas atau kalor yang dibutuhkan untuk dia berubah fase ya, berubah fase. Kalau dalam hal ini berarti dari steam dia bisa jadi kondensat, dari vapor dia bisa menjadi liquid. Nah, itulah yang disebut dengan panas laten. Nah, di sini dapat kalor atau Q-nya itu tentu dengan cara massa dari steam ya dikalikan lambda. Nah, tapi kan kita kesulitan untuk bisa mengetahui massa dari steam, maka kita memanfaatkan laju alir kondensat ya. Dari sini laju alir kondensat kan satuannya volume ya kan, per satuan waktu ya. Nah, ini nanti volume kalikan dengan densitas ya, volume dengan kalikan dengan densitas nanti akan dapat massa. Nah, kita anggap laju alir kondensat kali densitas kondensat tadi dapat massa kondensat, kita anggap sama dengan massa steam yang digunakan selama proses ekstraksi persatuan waktu ya. Kemudian kalikan dengan lambda. Lambdanya adalah entalpi saturated vapor dikurangi entalpi saturated liquid ya, pada saat suhunya Anda ukur ya sesuai dengan suhu yang terbaca di pada saat Anda ukur kondensatnya ya. Pada saat Anda ukur kondensatnya secara manual tadi kan Anda dapat data suhu. Nah, itu yang digunakan untuk membaca steam tabel untuk menentukan berapa entalpi saturated vapor dan berapa entalpi saturated liquid. Selisih inilah yang kita sebut dengan panas laten ya. Nah, ini Anda hitung tiap siklus. Jadi kan tiap satu siklus sampling di kondensat, siklus kedua sampling di kondensat. Jadi kalau ada 5 siklus ya berarti Anda dapat 5 Q untuk praktikum ini gitu. Nah, kemudian dari tiap-tiap ini tadi, dari tiap-tiap siklus ini tadi, kalau sudah ketemu Q1 berapa, Q2 berapa, Q3 berapa, kemudian satuannya waktu tadi, kan tadi di tabel saya sudah bilang untuk tiap satu siklus dimulai dari tetes pertama pelarut masuk ke tangki ekstrak sampai dengan siklus berakhir itu ketika sudah menyentuh batas satu siklus di dinding ekstrak ya, tangki ekstrak atau T2 itu kan dicatat waktunya. Nah, ini tadi yang persatuan waktu, supaya waktunya hilang itu kita kalikan. Jadi kalau siklus pertama berarti ya Q1 tadi dikalikan waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus pertama. Ini berarti Q2 dikali waktu untuk siklus kedua, begitu seterusnya sampai siklus yang terakhir. Nah, dari sini harapannya nanti Anda dapat, karena ini persatuan waktu kali waktu ya, berarti kan satuan energi panas, energi panas, energi panas. Kemudian dijumlah. Nah, inilah yang disebut dengan Q overall. Dari sini Anda pastinya bisa mengetahui kenapa proses ekstraksi itu biayanya mahal ya. Kenapa? Karena untuk bisa mendapatkan minyak yang tidak terlalu banyak itu ya, ternyata kalau kita hitung energinya, Q overall-nya itu cukup besar. Dan waktunya pun juga tidak singkat gitu ya. Makanya kenapa bisnis essential oil seperti minyak-minyak atsiri yang di sana membutuhkan ekstraksi atau minyak-minyak hasil ekstrak itu harganya relatif mahal, karena memang dalam proses pembuatannya itu dibutuhkan energi yang tidak sedikit. Nah, harapannya dari praktikum leaching ini sebenarnya teman-teman bisa belajar itu. Kenapa sih kalau saya ekstrak ingin mengambil solut dari suatu padatan, yaitu biasanya harganya relatif lebih mahal gitu, karena memang pada proses ekstraksi itu sendiri ternyata butuh energi yang tidak sedikit. Nah, sebenarnya itu yang ingin
sampaikan di praktikum ini gitu ya. Dengan Anda bisa menghitung recovery tiap stage, itu setiap siklus, kemudian recovery overall, yield. Jadi untuk mendapatkan yield yang sekian persen itu Anda harus menghabiskan energi sekian kilojoule dalam waktu sekian jam. Nah itu sebenarnya yang ingin kami tunjukkan ketika nanti ada kesempatan untuk praktikum gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teori leaching. Untuk selanjutnya kita bisa diskusi di kolom komentar seperti biasanya di Classroom ya, atau LMS. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa setelah ini sih kami berusaha untuk menyajikan video-video terkait dengan praktek ya, karena masih pandemi, teman-teman juga belum bisa melihat alatnya secara langsung, tapi kami upayakan supaya teman-teman tetap bisa mengetahui walaupun tidak bisa melihat alatnya secara langsung gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan materi, dan setiap kali melihat atau menyaksikan video ini atau video saya yang lain, selalu cek kolom deskripsi, karena bisa jadi mungkin saya kasih pengumuman-pengumuman penting di sana terkait mungkin saya memperbaiki isi konten saya, atau ada beberapa hal yang ingin saya perbaiki terkait dengan konten pembelajaran online ini. Nah, nanti akan saya sampaikan di sana. Jadi jangan lupa baca deskripsi videonya, siapa tahu ada informasi penting yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa. Oke, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan, kita diskusikan di Classroom kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.